Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono selaku guru IPS dan guru PPKN di SMP MBS Kampung Sawah. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dan membaca basmalah. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang konflik sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada hari ini, materi kita berbeda teman-teman semua. Materi kita yaitu tentang integrasi sosial. Jadi kurang lebih 10 menit yang akan datang kita akan bahas tentang integrasi sosial. Tapi sebelum itu, karena berhubung ketika Bapak membuat video ini yaitu 10 November berkaitan dengan Hari Pahlawan Nasional teman-teman semua. Jadi sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita sebagai generasi pemuda mengingatkan rasa bersyukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tercerahkan dari zaman-zaman bisa dikatakan zaman fana, zaman yang rusak, sehingga kita dapat melihat dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan jangan lupa kita mengucapkan syukur kepada para pendahulu kita, para pendiri bangsa yang sudah berjuang mati-matian, sudah berjuang dengan bersusah payah agar negara ini dapat merdeka, sehingga dapat kita rasakan hingga sampai sekarang ini kita bisa menghirup udara segar, kita bisa sekolah tanpa adanya diskriminasi atau bentuk-bentuk konflik dari negara-negara lain, tanpa ada gangguan dari negara-negara lain. Alhamdulillah, kita harus patut apresiasi kepada para pendiri bangsa kita, yaitu Hari Pahlawan Nasional 10 November. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman semua pada pembahasan kali ini, yaitu tentang integrasi sosial. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Integrasi sosial merupakan pembaruan beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan secara utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia, yang kurang lebih secara kompleksitas itu kompleks teman-teman semua, artinya banyak. Dan bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial di dalam masyarakat, bagaimana sih cara pembentukannya atau cara terbentuknya itu bagaimana, prosesnya itu seperti apa, kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Jadi karena walaupun kita berbeda-beda agama, sukunya kuning, putih atau hitam lah, tapi yang namanya gotong royong ini salah satu budaya yang luar biasa yang harus kita lestarikan di bangsa Indonesia ini, Kenapa? Karena integrasi sosial masuk di situ. Walaupun kita ngomongnya beda-beda bahasanya, logatnya, tapi ketika kita bergotong royong itu luar biasa. Itu adanya integrasi sosial, yaitu pembaruan beberapa unsur yang berbeda. Walaupun ini berbeda-beda orangnya, tapi ketika gotong royong kita menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial dalam masyarakat plural atau masyarakat yang beragam jenisnya tercipta jika antara individu atau kelompok saling toleransi dan saling menghormati. Jadi bagaimana proses terbentuknya? Terbentuknya jika antara individu, antara kelompok saling toleransi dan saling menghormati satu sama lain, maka integrasi sosial bisa terwujud. Lanjut teman-teman semua. Menurut William
Integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Jadi dia membutuhkan orang, dia tidak bisa hidup sendiri, atau mungkin dia butuh tetangga, dia butuh tukang nasi goreng karena biasanya setiap malam dia lapar, kurang mungkin seperti itu. Dia butuh pendidikan untuk mencerdaskan anak-anaknya. Jadi adanya anggota masyarakat yang menyadari. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Konsensus itu apa sih? Masyarakat tuh bisa membeda-bedakan. Ini hal yang positif, ini hal yang negatif. Yang ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah dan konsisten. Artinya apa? Dia sudah mempunyai kepribadian, kebudayaan sendiri yang mungkin dirasa kebudayaan tersebut, kebiasaan tersebut kurang, maka mengambil dari kebiasaan atau kebudayaan yang lainnya. Itu menurut William Ogburn and Meyer Nimkov, teman-teman semua. Apa bacanya belibet, maaf. Apa kurang begitu handal dalam berbahasa Inggris. Bahkan menyebutkan nama-nama orang-orang Inggris pun susah, teman-teman semua. Integrasi sosial mempunyai bentuk dan sifatnya. Yang pertama, bentuknya yaitu integrasi normatif, mempunyai sifat yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma dan cita-cita bersama. Jadi sudah ada kesepakatan, oh iya, karena ini kebutuhan kita, karena ini tujuan kita sama, okelah mari kita bersama-sama dalam berusaha dalam mencapai tujuan tersebut. Itu integrasi secara normatif. Integrasi secara fungsional, integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur di dalam masyarakat. Jadi karena ada satu ketergantungan di dalam satu masyarakat tersebut, akibatnya apa? Akibatnya dia sudah lama memakai kebiasaan tersebut, dia sudah ketergantungan, dia sudah tidak bisa lepas lagi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia terima. Itu secara fungsional. Yang ketiga, integrasi secara koersif, teman-teman semua. Secara koersif ini terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang lebih besar atau dipaksakan. Kebudayaan itu dipaksakan. Contohnya waktu zaman penjajahan, itu yaitu integrasi secara koersif, itu dipaksa. Semua orang dipaksa nanam padi, semua orang dipaksa membuka lahan. Itu integrasi sosial yang biasanya kita menanam padi kemudian diganti menanam gandum, diganti lagi menanam tebu yang harusnya kita bisa makan pokok padi menjadi beras karena petani menanamnya harus atau diharuskan menanam tebu misalkan, akibatnya apa? Terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Itu integrasi koersif atau bentuknya dan sifatnya. Ada sifat paksaan, ada sifat secara fungsional karena dia kebutuh, dan sifat normatif karena adanya kesepakatan. Jadi normatif itu ada kesepakatan, fungsional itu karena mereka butuh, ia butuh, dia butuh, dan koersif itu karena ada paksaan. Jadi ada 3 teman-teman semua yang sekali ingat bentuk dan sifat dari integrasi sosial. Mari kita lanjut. Di sini ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Faktor pendorong di antara lainnya yaitu mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnis lainnya dan kebudayaannya. Sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu faktor penghambat, kondisi masyarakat yang terisolasi, itu artinya masyarakat yang jauh dari peradaban, masyarakat yang jauh dari masyarakat yang lainnya, jadi terisolasi. Atau pengetahuan masyarakat yang rendah, minimnya pengetahuan. Yang ketiga, perasaan superior kelompok tertentu, merasa kelompok atau etnis atau suku atau bangsa merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling kuat, atau merasa dia yang paling unggul, teman-teman. Itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat.
Ini yang terakhir yaitu contoh dari integrasi sosial. Contoh dari integrasi sosial dibagi menjadi 3, hanya 3 saja. Yang pertama yaitu di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga. Kalau di sekolah, contohnya ketika kesamaan derajat pelajar baik kaya maupun miskin dalam segi ekonomi. Jadi di sekolah, si kaya atau si miskin semuanya sama, pakai seragam merah putih, putih merah untuk yang SD, putih biru untuk yang SMP. Jadi nggak ada perbedaan. Bahkan di SD negeri dulu itu karena saking ingin adanya kesamaan derajat, jadi di SD, SMP sampai SMA negeri diwajibkan memakai sepatu hitam. Tidak ada yang warna putih, tidak ada yang warna kuning atau abu-abu. Harus warna hitam. Itu untuk apa? Untuk mewujudkan integrasi sosial di sekolah. Yang kedua di masyarakat tadi, yaitu apa? Ikut serta gotong royong atau ronda malam. Itu menciptakan integrasi sosial walaupun kita beda budaya, beda suku, beda bahasa, beda logat, tapi karena adanya ronda, adanya gotong royong tersebut, kita bisa mengenal atau menerima satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu di keluarga. Seorang ayah atau ibu tidak membeda-bedakan kebutuhan anak-anaknya. Jadi bersikap adil, teman-teman. Kurang lebih contoh dari integrasi sosial yang ada di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui press conference atau bisa juga melalui chat komentar di bawah. Terima kasih sudah memperhatikan video dari Bapak, sudah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bapak ucapkan jazakumullah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel MBS Kampung Sawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.